Yerusalem membara, 2 wanita dihabisi dalam serangan roket Palestina di Israel. Roket yang ditembakkan pejuang Palestina di jalur Gaza menghabisi 2 wanita di kota Askelon di Israel Selatan pada Selasa 11 Mei 2021. Informasi itu diungkapkan Kepala Layanan Ambulans Magen David Eli bin pada wartawan. Keduanya tewas dalam 2 serangan terpisah yang melanda 2 rumah di kota itu. Media Israel melaporkan salah satu korbannya adalah seorang wanita. Yerusalem diserang 7 rudal untuk pertama kalinya sejak 2014 pada Senin malam. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyalahkan Hamas dan bersumpah kelompok yang berkuasa di Gaza Palestina itu akan membayar mahal atas perbuatannya tersebut. Brigada Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengakui telah menembakkan 7 rudal ke Yerusalem. Kelompok itu mengatakan serangannya sebagai balas dendam atas serangan Israel di Masjidil Aqsa. Brigada Al-Qassam melancarkan serangan rudal ke musuh di Yerusalem yang diduduki sebagai tanggapan atas kejahatan dan agresi terhadap kota suci, serta penganiayaan terhadap orang-orang kami di Sheikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa, ungkap juru bicara Brigada Izzuddin Al-Qassam Abu Obeidah pada Selasa 11 Mei 2021. Dia juga mengultimatum Israel menarik semua pasukannya dari area Masjid Al-Aqsa dan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur paling lambat pukul 6 sore nanti. Serangan 7 rudal di Yerusalem itu nyaris bersamaan dengan serangan ratusan roket asal Gaza yang menghantam wilayah selatan Israel. Kami berada dalam perjuangan yang tersebar di beberapa bidang, Yerusalem, Gaza, dan daerah lain di Israel, ujar Perdana Menteri Netanyahu dalam upacara kenegaraan untuk menandai Yerusalem Day atau Hari Yerusalem atau hari di mana Zionis Israel menduduki kota suci itu dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Kelompok di Gaza melewati garis merah pada malam hari Yerusalem, lanjut Netanyahu yang dilansir Times of Israel. Sementara itu, warga Palestina bangkit melawan Israel di Hari Yerusalem. Dendam terbalaskan. Pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu dan polisi Israel membalas dengan beberapa balasan yang tak terduga. Dalam bentrokan di luar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ketika Israel memperingati Hari Yerusalem pada Senin kemarin. Hari Yerusalem menandai peringatan pencaplokan Israel atas beberapa bagian kota dalam Perang Arab Israel pada tahun 1967 termasuk Yerusalem. Masyarakat Bulan Sabit Palestina atau Palang Merah Palestina mengatakan lebih dari 180 warga Palestina terluka dalam insiden itu. Palang Merah Palestina kemudian mengatakan jumlah orang yang terluka telah meningkat menjadi 215 dengan setidaknya dirawat di rumah sakit sebanyak 153. Seorang petugas medis Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa seorang jamaah dihabisi begitu saja. Abdullah Idris, seorang Palestina yang terjebak di dalam Masjidil Aqsa, mengatakan kompleks itu seperti medan perang. Para jamaah menderita menghirup gas air mata, katanya sambil terbatuk. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mendekati jendela masjid untuk menghirup udara segar. Tim medis masih dicegah untuk mengakses yang terluka, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam, telah menjadi titik fokus kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Bentrokan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Ketegangan sangat tinggi ketika Israel memperingati Hari Yerusalem, perayaan tahunan pencaplokan Yerusalem Timur dan Kota Tua bertembok yang merupakan rumah bagi tempat-tempat suci Muslim, Yahudi, dan Kristiani.
Dalam upaya meredakan situasi, polisi Israel mengatakan mereka telah melarang kelompok-kelompok Yahudi melakukan kunjungan hari Yerusalem ke alun-alun suci Masjid Al-Aqsa dan yang dihormati orang Yahudi sebagai situs kuil-kuil Yahudi dalam Alkitab. Polisi juga sedang mempertimbangkan apakah akan mengubah rute pawai Hari Yerusalem di mana ribuan pemuda Yahudi yang mengibarkan bendera Israel berjalan melalui gerbang Damaskus Kota Tua dan juga kawasan Muslim. Sementara itu, orang-orang Palestina telah merencanakan jauh sebelumnya untuk melakukan kerusuhan hari itu di Temple Mount, kata Ophir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Benjamin. Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan ribuan petugas di jalan-jalan Yerusalem. Israel memandang semua Yerusalem sebagai ibu kotanya, termasuk bagian timur yang dianeksasi. Klaim Israel ditolak masyarakat internasional, sementara Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara yang mereka cari di tepi barat dan Gaza yang diduduki. Ketegangan juga dipicu oleh rencana penggusuran beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Jaksa Agung Israel menerima penangguhan sidang Mahkamah Agung pada hari Senin dalam kasus penggusuran di Sheikh Jarrah yang dikhawatirkan bisa memicu kekerasan yang meluas. Pengadilan yang lebih rendah telah mendukung klaim pemukiman. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyatakan keprihatinan serius tentang situasi di Yerusalem, termasuk potensi penggusuran dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Israel pada hari Minggu kemarin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinannya pada hari Minggu atas situasi tersebut. Warga Palestina di jalur Gaza yang mengutuk tindakan Israel di Yerusalem menembakkan setidaknya 3 roket ke Israel pada hari Senin kemarin, setelah meluncurkan 4 proyektil sehari sebelumnya, kata militer Israel. Seorang petugas medis Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa seorang jamaah dihabisi begitu saja. Abdullah Idris, seorang Palestina yang terjebak di dalam Masjidil Aqsa, mengatakan kompleks itu seperti medan perang. Para jamaah menderita menghirup gas air mata, katanya sambil terbatuk. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mendekati jendela masjid untuk menghirup udara segar. Tim medis masih dicegah untuk mengakses yang terluka, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam, telah menjadi titik fokus kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan.